Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadhanti dengan NPM 224111115 dari kelas MNJ 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Definisi kepailitan. Definisi kepailitan dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU KPKPU, yaitu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Selain itu, berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU KPKPU, pelaku usaha atau debitur yang tidak mampu membayar utang dapat dikenakan putusan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Adapun syarat kepailitan dapat ditemukan dalam pasal dan ayat yang sama, mengatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Dari pasal 2 ayat 1 UU KPKPU tersebut dapat terlihat bahwa syarat-syarat untuk dinyatakan pailit secara normatif hanyalah 3, yaitu adanya utang yang tidak mampu dibayar debitur, terdapat lebih dari satu orang kreditur, dan salah satu piutang di antara para kreditur telah jatuh tempo. Selain itu, masih dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan adalah yang pertama debitur sendiri, yang kedua seorang kreditur, yang ketiga jaksa atau penuntut umum, yang keempat Bank Indonesia, yang kelima Badan Pengawas Pasar Modal, dan yang keenam Menteri Keuangan. Namun, akibat hukum dari putusan pailit berdasarkan pasal 24 UU KPKPU adalah bahwa debitur demi hukum akan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, termasuk harta pailit. Selain itu, putusan pailit mengakibatkan debitur dianggap tidak cakap hukum, sehingga debitur tidak dapat melakukan perbuatan hukum, menguasai maupun mengurus harta kekayaannya. Serupa dengan kepailitan, PKPU juga merupakan upaya bagi debitur untuk melunaskan utang-utangnya. PKPU berdasarkan pasal 222 UU KPKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh kreditur. Akan tetapi, perbedaan utamanya adalah bahwa dalam PKPU masih terdapat kesempatan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran baik sebagian atau seluruh utang kepada kreditur apabila debitur tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Adapun salah satu bentuk rencana perdamaian yang kerap kali digunakan dalam rangka PKPU adalah restrukturisasi utang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa PKPU merupakan upaya bagi debitur dan kreditur untuk menyepakati penyelesaian utang piutang di antara mereka sebelum upaya terakhir berupa kepailitan dijatuhkan oleh pengadilan. Ketidakmampuan untuk membayar utang dan kebangkrutan merupakan suatu persoalan yang tidak jarang terjadi, terutama di kalangan para pengusaha. Sebagai contoh, pada tahun 2017, terdapat sekurang-kurangnya 8 perusahaan Indonesia yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena ketidakmampuan mereka untuk membayar utang-utang yang telah jatuh tempo. Dampak atas putusan pailit terhadap perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh para pengusaha, namun juga oleh pihak-pihak lain yang bersangkutan atau yang disebut sebagai para stakeholder seperti karyawan, konsumen, supplier, masyarakat, serta kreditur. Akan tetapi, debitur atau pelaku usaha yang tidak mampu membayar utang
juga dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sebagai alternatif penyelesaian utang. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 131 tambahan Lembaran Negara Nomor 4443. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.